Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nur Isnaini Sridiasih dengan NIM A1C221022 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Noverma, SPD MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang formasi konsep matematika lanjutan. Yaitu ada 3 subbab materi yang akan dibahas. Yang pertama ada konsep sebagai warisan budaya, yang kedua kekuatan pemikiran konseptual, dan yang ketiga belajar konsep matematika. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep sebagai sebuah warisan budaya. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu budaya, konsep, bahasa, dan warisan budaya itu sendiri. Yang pertama yaitu budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup sekelompok orang yang berkembang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu konsep. Konsep berawal dari pengalaman-pengalaman yang dapat disampaikan dengan bahasa. Dan yang ketiga bahasa. Bahasa itu sendiri diperlukan untuk menyusun dan menggunakan konsep. Dan yang keempat adalah warisan budaya. Warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan dari kebudayaan. Dari penjelasan 4 kriteria itu tadi dapat disimpulkan bahwa konsep berawal dari pengalaman-pengalaman yang dapat disampaikan dengan bahasa, yang merupakan kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Karena manusia diberikan kelebihan berupa kemampuan berpikir, sehingga dapat mengkomunikasikan konsep dengan bahasa. Bahasa diperlukan untuk menyusun dan menggunakan konsep tingkat tinggi, mengelompokkan, membentuk kita secara ilmiah, sehingga menghasilkan sebuah warisan budaya. Dalam sebuah konsep, kita dapat mengetahui cara memproses data yang memungkinkan kita untuk menerapkan sepenuhnya pengalaman masa lampau yang berguna untuk masa kini. Selebihnya, konsep masa lalu diabstraksikan dan secara perlahan diakumulasikan dari generasi ke generasi. Siap kembali untuk membantu setiap individu baru membentuk konsep mereka sendiri. Ini yang disebut dengan conceptual system. Konsep dari orang-orang jenius dapat diberikan pada orang biasa. Konsep gravitasi misalnya, merupakan hasil studi bertahun-tahun dari seorang yang jenius. Ternyata, konsep ini bisa dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan masa kini. Orang pertama yang membentuk konsep baru dengan tingkat seperti itu harus mengabstraksikannya sendiri. Bahasa dapat dipakai untuk mengarahkan pikiran para ahli berikutnya, sehingga mereka mampu membuat penemuan yang sama dalam waktu yang lebih singkat, meskipun tingkat kecerdasan mereka tidak terlalu tinggi. Secara bertahap, konsep dapat dibentuk dan digunakan tanpa menggunakan bahasa. Nah, sekarang kita membahas kriteria dari konsep. Kriteria dari konsep tidak dapat dinyatakan dengan nama, tetapi ini tidak menunjukkan indikasi pengelompokan data baru sesuai dengan kesamaan, yang mana konsep itu akan terbentuk. Binatang berjalan dengan menggunakan akal mereka sehingga membentuk konsep-konsep sederhana. Yang membedakan antara manusia dan binatang lainnya adalah manusia menggunakan bahasa dalam menjelaskan, walaupun konsepnya tidak nyata. Jika kita memilih kata secara acak, hampir selalu menemukan konsep yang tidak merupakan suatu objek atau pengalaman spesifik, tetapi sebuah kelompok. Nah, di sini terdapat 2 cara membangun suatu konsep. Yang pertama, konsep dapat terbentuk dari pengklasifikasian
pengklasifikasian contoh-contoh perbuatan sehingga dapat digunakan untuk membangun suatu konsep. Yang kedua, dengan mendengar, membaca, atau sebaliknya, dengan memberi nama atau simbol lainnya pada sebuah konsep. Binatang dapat melakukan dengan cara yang pertama. Hanya manusia dapat melakukan dengan cara yang kedua. Hanya dengan mengingat dari pengalaman panca indera kita, konsep dapat dikelompokkan bersama sebagai contoh konsep yang baru. Sehingga dengan demikian, semakin cepat abstraksi dapat dibentuk. Konsep berawal dari pengalaman-pengalaman yang dapat disampaikan dengan bahasa yang merupakan kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. Karena manusia diberikan kelebihan berupa kemampuan berpikir, sehingga dapat mengkomunikasikan konsep dengan bahasa. Bahasa diperlukan untuk menyusun dan menggunakan konsep tingkat tinggi, mengelompokkan, membentuk kita secara ilmiah, sehingga menghasilkan sebuah warisan budaya. Nah, dengan sebuah konsep, kita dapat mengetahui cara memproses data yang memungkinkan kita untuk menerapkan sepenuhnya pengalaman masa lalu yang berguna untuk masa kini. Tanpa bahasa, setiap individu harus membentuk konsepnya sendiri langsung dari lingkungannya. Tanpa bahasa, konsep-konsep dasar tidak dapat secara bersama membentuk konsep tingkat tinggi. Dengan bahasa apapun, proses pertama dapat dipercepat, dan kemungkinan juga yang kedua. Konsep masa lalu diabstraksikan dan secara perlahan diakumulasikan dari generasi ke generasi. Bersiaplah untuk membantu setiap individu baru membentuk konsep mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan sistem konseptual. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu kekuatan pemikiran konseptual. Pembentukan sistem konseptual yang memungkinkan setiap individu dapat menemukan sebuah konsep untuk dirinya sendiri. Salah satu ciri orang yang tingkat kecerdasannya tinggi adalah mampu membentuk konsep-konsep dalam tingkat kesulitan yang tinggi. Konsep pemikiran memberi kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan menjadi bagian dari kita. Kekuatan konsep juga berasal dari kemampuan untuk mengkombinasikan dan menghubungkan berbagai pengalaman yang berbeda dan kelompok yang berbeda. Semakin abstrak suatu konsep, semakin membangkitkan kekuatan kita untuk melakukan klasifikasi. Orang berkata, jangan terganggu dengan teori, berikan faktanya. Kata-kata ini kurang tepat, karena kelompok data dapat digunakan dalam keadaan terbatas. Sebuah teori dapat memungkinkan kita menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol jumlah kejadian yang terkait dengannya. Kontribusi lain dari kekuatan konsepsi adalah berkaitan dengan pendeknya daya ingatan kita. Jangka waktu ingatan kita dapat menyimpan rata-rata 7 kata atau simbol lainnya. Jelaslah bahwa semakin tinggi konsep yang diwakili suatu simbol, semakin banyak pengalaman yang terkandung di dalamnya. Matematika merupakan yang paling abstrak dan juga paling kuat untuk semua sistem teoritis, tapi juga ekonomis. Orang-orang bisnis serta ahli selalu menggunakannya untuk pekerjaan mereka. Meskipun matematika begitu potensial, banyak orang yang berusaha keras mencoba mempelajarinya. Namun sebenarnya hanya sedikit keuntungannya dan tidak mendapatkan kesenangan. Ini dikarenakan mereka tidak sungguh-sungguh dalam belajar matematika. Padahal sebenarnya ini merupakan proses yang menyenangkan dan menarik. Biarpun hal ini sukar untuk dipercaya. Kebanyakan yang dihadapi siswa yaitu terdapat suatu aturan yang harus dihafalkan dan hampir tidak memiliki arti. Ini tidak membosankan karena tidak mengerti.
tetapi jauh lebih sulit karena tidak terhubung dan membutuhkan kerja keras untuk mengingat dari konsep secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu belajar konsep matematika. Setiap hari kita belajar dari lingkungan sekitar kita, dan konsep-konsep yang kita dapat ketika belajar dari lingkungan sekitar kita tidak abstrak. Padahal, permasalahan mendasar tetapi juga merupakan kekuatan dari matematika adalah kehebatannya dalam mengabstraksi dan mengeneralisasi sebagaimana yang telah dicapai oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan yang istimewa dalam mengabstraksi dan mengeneralisasikan konsep-konsep. Saat ini, kita tinggal belajar untuk mengolah dan menggunakan konsep-konsep matematika yang sudah ada, bukan lagi konsep-konsep yang masih mentah. Secara tidak langsung, ini merupakan keuntungan yang tak terkira, di mana seseorang siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang konsep dengan cepat. Padahal, konsep-konsep itu memerlukan waktu berabad-abad untuk mengembangkannya. Matematika tidak hanya bisa dipelajari dari kejadian-kejadian nyata sehari-hari, melainkan juga dari hal-hal yang secara tidak langsung kita alami. Bagian terpenting dalam pelajaran adalah bagaimana mengkomunikasikan ide-ide matematika dan tidak hanya menerima apa yang tidak kita kuasai. Nah, di sini ada dua prinsip dalam belajar matematika. Yang pertama, konsep yang lebih tinggi yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa dengan sebuah definisi, melainkan dengan sedemikian rupa sehingga ia menemukan beberapa contoh yang cocok. Yang kedua, dalam matematika, contoh-contoh selalu menggunakan banyak konsep. Nah, ini berarti bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai dalam pemikiran siswa, sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa. Pada umumnya, buku-buku teks dari dulu hingga sekarang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pertama. Hampir semua buku-buku teks yang memperkenalkan topik-topik baru tidak melalui contoh-contoh, melainkan dengan definisi-definisi yang disajikan secara singkat, padat, dan tepat. Hal ini sangat mengagumkan bagi guru-guru yang menguasai konsep tersebut. Tetapi bagi siswa, hal ini sangat mengagumkan. Guru yang baik harus membantu memahami definisi dengan memberi contoh-contoh yang cocok. Contoh yang dipilih harus memiliki sifat yang sama dalam membentuk konsep. Dengan kata lain, contoh-contoh itu harus sama cara pengabstraksinya, dan bila terdapat banyak sifat yang tidak relevan dengan konsep harus dihilangkan atau lebih diteliti. Yang perlu diingat, sifat-sifat yang tidak berhubungan ini dapat dilihat sebagai noise. Meski kita bisa mengatakan bahwa beberapa noise diperlukan dalam membangun konsep. Pada tahap awal, noise tingkat rendah bisa memperjelas konsep sampai mendetail. Bila konsep menjadi lebih besar, maka kebisingan akan semakin meningkat dan semakin menuntut kita untuk mengabstraksikannya pada contoh-contoh yang lebih sulit. Sehingga hal ini akan meningkatkan ketergantungan kepada gurunya. Dalam menyusun sekumpulan contoh yang cocok, dibutuhkan daya cipta dan pemahaman yang mantap tentang konsep yang akan dikomunikasikan. Kemampuan ini harus dipunyai, dipergunakan, meski terkadang dimungkinkan adanya satu konsep pada taraf intuitif yang kita gunakan tanpa dengan sadar hal ini kita lakukan. Tetapi hal ini biasanya hanya meliputi konsep-konsep yang sederhana dan sering digunakan. Faktor lain adalah sukarnya suatu ide untuk dimengerti.
Meski perlu kita ketahui bahwa hal ini tidak selalu terjadi. Sebagaimana contoh, ketika anak-anak di Afrika belajar teorema Pythagoras, mereka tidak mengalami kesulitan ketika melukiskan teorema ini pada segitiga siku-siku ukuran kecil. Tetapi ketika ukurannya semakin diperbesar, mereka mulai mengalami kesulitan melukiskannya. Dari prinsip kedua memahami matematika disebutkan bahwa dibutuhkan pengabstraksian lebih lanjut dari konsep-konsep yang sudah dimiliki sebelumnya. Untuk melakukan ini, kita harus menemukan konsep-konsep pembantu. Dan untuk setiap konsep pembantu harus ditemukan lagi konsep pembantunya. Begitu seterusnya, sampai ditemukannya konsep primer dari pengalaman yang dianggap telah diketahui. Bila hal ini telah dikerjakan, maka dapatlah dibuat sebuah rencana pelajaran yang cocok, yang nantinya akan disajikan kepada siswa. Misalnya bisa berupa tugas. Analisa konseptual ini melibatkan jauh lebih banyak kerja daripada sekedar memberikan definisi-definisi. Bila hal ini dilaksanakan secara konsisten, akan memberikan hasil yang menggembirakan. Ide seperti ini mula-mula baru diajarkan di universitas. Sekarang dianggap cukup sederhana sehingga sudah dikenalkan pada sekolah dasar. Contohnya, topik mengenai himpunan dan berkorespondensi satu-satu. Sementara itu, ada topik yang dianggap elementer. Setelah dianalisa, ternyata berisi ide-ide yang sebagian besar belum dikuasai oleh guru, seperti pada topik pecahan. Ada dua konsekuensi lain dari prinsip kedua ini. Pertama, dalam menyusun abstraksi-abstraksi haruslah berurutan. Sebab, bila dalam suatu tingkatan tertentu, konsep tidak dikuasai secara sempurna, maka pada tingkat selanjutnya akan semakin mengalami kesulitan. Keterkaitan seperti ini hanya dijumpai pada pelajaran matematika, tetapi tidak pada pelajaran-pelajaran yang lain. Kita dapat mengerti ilmu bumi tentang Afrika meskipun kita tidak mempelajari ilmu bumi tentang Eropa. Sejarah abad ke-19 dapat dikuasai walaupun kita tidak mempelajari peristiwa abad ke-18. Dalam fisika, orang bisa mengerti panas dan cahaya biarpun ia tidak mengerti suara. Sedangkan untuk bisa menguasai aljabar, harus betul-betul memahami ilmu hitung, sebab ilmu hitung mendasari ilmu aljabar. Karena itu, belajar aljabar tanpa menguasai ilmu hitung adalah hal yang mustahil. Konsekuensi yang kedua adalah sumbangan konsep-konsep yang diperlukan untuk menentukan langkah-langkah baru dalam mengabstraksi haruslah tersedia. Ini berarti bahwa kapan-kapan saja konsep masa lalu diperlukan, konsep itu harus yang dapat diakses. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas dalam video kali ini adalah terdapat dua cara membangun konsep, yaitu yang pertama, konsep dapat terbentuk dari pengklasifikasian contoh-contoh, sehingga dapat digunakan untuk membangun suatu konsep. Yang kedua, dengan mendengar, membaca, atau sebaliknya, dengan memberi nama atau simbol lainnya pada sebuah konsep. Ada dua prinsip dalam belajar matematika. Antara lain yang pertama adalah konsep yang lebih tinggi, yang dimiliki seseorang tidak dapat dikomunikasikan kepada siswa dengan sebuah definisi, melainkan dengan sedemikian rupa sehingga ia menemukan beberapa contoh yang cocok. Dan yang kedua, dalam matematika, contoh-contoh selalu menggunakan banyak konsep. Ini berarti bahwa contoh-contoh itu harus dikuasai dalam pemikiran siswa
sehingga konsep-konsep itu dapat dikuasai oleh siswa itu sendiri. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai materi formasi konsep matematika lanjutan. Jika ada salah penyampaian materi, saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.